Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dewi, NIM 1931041114. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang taksonomi. Yang pertama itu adalah pengertian taksonomi. Kata taksonomi diambil dari bahasa Yunani, yaitu tasen, yang berarti untuk mengklasifikasikan, dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai klarifikasi berhierarki dari suatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Semua hal yang bergerak, benda diam, tempat, dan kejadian sampai benda kemampuan berpikir dapat diklasifikasikan menurut beberapa skema taksonomi. Yang kedua selanjutnya adalah pengertian pendidikan. Definisi pendidikan menurut para ahli diantaranya adalah: menurut John Dewey, pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman. Hal ini mungkin akan dewasa dengan orang muda, mungkin pula terjadi secara sengaja dan di lembaga untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok di mana dia hidup. Yang kedua itu adalah menurut H. Horne, yaitu pendidikan adalah proses yang terus-menerus atau abadi dari penyelesaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual atau emosional dan kemanusiaan dari manusia. Yang ketiga itu adalah menurut Frederick James Donald, yaitu pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk merubah tabiat atau behavior manusia. Yang dimaksud dengan behavior adalah setiap tanggapan atau perbuatan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya itu yang keempat adalah menurut H.J. Lakefield, pendidikan adalah setiap pergaulan yang terjadi antara orang dewasa dengan anak-anak, merupakan lapangan atau suatu keadaan di mana pekerjaan mendidik itu berlangsung. Selanjutnya adalah definisi pendidikan menurut kamus dan ensiklopedia adalah: yang pertama itu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pendidikan atau proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia, mulai upaya pengajaran, pelatihan, proses, cara, pembuatan, atau mendidik. Yang kedua itulah menurut ensiklopedia Wikipedia, yaitu education is a social science that encompasses teaching and learning specific knowledge, beliefs, and skill. The word education is derived from the latihan educar, meaning to rise, to bring up, to run, to roar, with education atau needs bring up rising. Yang selanjutnya itu adalah menurut undang-undang adalah UU Sisdiknas nomor 2 tahun 1989, yaitu pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi penerannya di masa yang akan datang. Yang kedua itu adalah menurut Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Selanjutnya itu adalah C. Taksonomi pendidikan. Taksonomi pendidikan lebih dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom, atau taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956. Sejarahnya bermula ketika pada awal tahun 1950 dalam konferensi Asosiasi Psikologi Amerika. Sebagai kelanjutan kegiatan serupa tahun 1948, Blond dan kawan-kawan mengemukakan bahwa presentasi terbanyak butir soal evaluasi hasil belajar yang banyak disusun di sekolah hanya meminta siswa untuk mengutarakan hafalan mereka. Hafalan tersebut sebenarnya merupakan taraf terendah kemampuan berpikir atau menalar thinking behaviors. Artinya makin ada taraf lain yang lebih tinggi. Blom, England, First, Hill, dan Cradwell kemudian pada tahun 1956 merumuskan ada 3 golongan domain kemampuan intelektual behaviors, yaitu ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Dalam pendidikan, taksonomi dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, yaitu kognitif,
efektif, dan psikomotor. Dari setiap ranah tersebut dibagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hierarkis atau bertingkat, mulai dari tingkat laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. Tingkah laku dalam setiap tingkat diasumsikan menyertakan juga tingkah laku dari tingkat yang lebih rendah. Penjelasan ketiga domain tersebut adalah yang pertama itu kognitif domain atau ranah kognitif. Kognitif domain adalah yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Ranah kognitif meliputi fungsi memproses informasi, pengetahuan, dan keahlian mentalis. Belum membagi domain kognitif ke dalam 6 tingkatan. Domain ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama berupa pengetahuan kategori 1 dan bagian kedua berupa kemampuan dan keterampilan intelektual kategori 2 sampai 6. Pengetahuan berisikan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristiwa, definisi fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar, dan sebagainya. Sebagai contoh, ketika diminta menjelaskan manajemen kualitas, orang yang berada di level ini bisa mengurangi dengan baik definisi dari kualitas, karakteristik produk yang berkualitas standar, kualitas minimum untuk produk, dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah B, pemahaman comprehension. Dikenal dari kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran, laporan, tabel, diagram, arahan, peraturan, dan sebagainya. Sebagai contoh, orang di level ini bisa memahami apa yang diuraikan dalam Fishbone diagram, red card, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah C, aplikasi atau application. Di tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, dan sebagainya di dalam kondisi kerja. Sebagai contoh, ketika dari informasi tentang penyebab meningkatkan rejek di produksi, seseorang yang berada di tingkat aplikasi akan mampu merangkum dan menggambarkan penyebab turunnya kualitas dalam bentuk Fishbone diagram. Selanjutnya adalah analisis. Analisis di tingkat analisis, seseorang akan mampu menganalisis informasi yang dimasuk dan membagi-bagi atau memstruktur informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenal pola atau hubungannya dan mampu menganalisis serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario yang rumit. Sebagai contoh, di level ini seseorang akan mampu memilah penyebab, meningkatkan rejek, membanding-bandingkan tingkat keparahan dari setiap penyebab dan menggolongkan setiap penyebab ke dalam tingkat keparahan yang ditimbulkan. Sintesis, satu tingkat di atas sintesis analisis, seseorang di tingkat sintesis akan menjelaskan struktur atau pola disebut skenario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau informasi yang harus didapatkan untuk menghasilkan solusi yang dibutuhkan. Sebagai contoh, di tingkat ini seseorang manajer kualitas mampu memberikan solusi untuk menurunkan tingkat reject di produksi berdasarkan pengamatan terhadap semua penyebab turunnya kualitas produk. Evaluasi dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, metodologi, dan sebagian dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya. Sebagai contoh, di tingkat ini seseorang manajer kualitas harus mampu menilai alternatif solusi yang sesuai untuk dijalankan berdasarkan efektivitas, urgensi, nilai manfaat, nilai ekonomis, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah affective domain. Affective domain berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara menyesuaikan diri. Pembagian domain ini disusun Bloom bersamaan dengan David Caldwell. Yang pertama itu adalah penerimaan, receiving atau attending. Kesediaan untuk menyadari adanya satu fenomena di lingkungannya dalam pengajaran bentuknya berupa mendapatkan perhatian, mempertahankannya, dan mengarahkannya. Yang kedua itu adalah tanggapan atau responding, memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungan yang meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam memberikan tanggapan. Yang ketiga itu ada penghargaan atau valuing, berkaitan dengan harga atau nilai yang diterapkan pada suatu objek, fenomena, atau tingkah laku. Penilaian berdasarkan pada internalisasi dari serangkaian nilai tertentu yang dideskripsikan ke dalam tingkah laku. Selanjutnya adalah pengorganisasian atau organization, memadukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik diantaranya, dan membentuk suatu sistem nilai yang konsisten. Selanjutnya adalah karakterisasi berdasarkan nilai-nilai, memiliki sistem nilai mengendalikan tingkah lakunya sehingga menjadi karakteristik gaya kehidupannya. Selanjutnya ada perbedaan taksonomi pendidikan versi lama dengan versi baru. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan
serta teknologi. Salah seorang murid Bloom yang bernama Lorin Anderson merevisi taksonomi Bloom pada tahun 1990. Hasil perbaikannya dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama revisi taksonomi Bloom. Dalam revisi ini ada perubahan kata kunci pada kategori dari kata benda menjadi kata kerja. Masing-masing kategori masih diturutkan secara hierarkis dari urutan terendah ke yang lebih tinggi. Perbedaannya yang pertama itu adalah perubahan terjadi pada level 1 yang semula sebagai knowledge K atau pengetahuan berubah menjadi remembering atau mengingat. Perubahan terjadi juga pada level 2 yaitu comprehension yang dipertegas menjadi understanding atau pemahaman atau memahami. Level 3 itu diubah sebutan dari application menjadi applying, menerapkan. Level 4 juga diubah sebutan dari analisis menjadi analyzing atau menganalisis perubahan. Mendasarkan terletak pada level 5 dan 6 evaluation versi lama diubah posisi dari level 6 menjadi level 5 juga dengan perubahan sebutan dari evaluation menjadi evaluating atau menilai. Level 5 lama yaitu synthesis atau pemaduan hilang tampak dinaikkan levelnya menjadi level 6 tetapi dengan perubahan mendasar yaitu dengan nama creating atau mencipta. Lorin Anderson merevisi taksonomi Bloom tentang aspek kognitif menjadi 2 dimensi, yaitu yang pertama itu adalah dimensi proses kognitif merupakan aspek sintesis digabungkan dengan aspek analisis atau evaluasi dan ditambahkannya aspek kreasi atau kreativitas. Di atas aspek evaluasi, indikator-indikatornya adalah membangun atau mengonstruksi atau generating, merencanakan atau planning, menghasilkan atau produksi. 2 itu dimensi pengetahuan merupakan aspek-aspek dari dimana pengetahuan pada revisi taksonomi belum meliputi. Yang pertama itu pengetahuan faktual yang meliputi aspek-aspek pengetahuan tentang istilah dan pengetahuan spesifik, detail, dan elements. Yang kedua itu pengetahuan konseptual yang meliputi pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori, pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi, dan pengetahuan tentang teori, model, dan struktur. Yang selanjutnya pengetahuan prosedural yang meliputi pengetahuan tentang keterampilan materi khusus atau subjek spesifik. Dalam algoritmanya, pengetahuan tentang teknik dan metode materi khusus subjek spesifik, pengetahuan tentang kriteria dan untuk memastikan kapan menggunakan prosedur yang tepat. Selanjutnya itu yang terakhir adalah pengetahuan metakognitif yang meliputi pengetahuan strategi, pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif termasuk kontekstual dan kondisional, pengetahuan dari self-clouded. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai teori tentang taksonomi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.